Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mount Olive dimanapun berada. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama, bulan yang terakhir di tahun 2020. Ya Tuhan, terus ada mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih setia tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan tetap selalu bersyukur karena Tuhan kita itu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin dan berkati ibadah kita ini. Dan ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia, kita mau mendengar firman Tuhan, dan terlebih kita mau bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita semuanya. Glory haleluya Jesus. Glory haleluya Bapa. Glory haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Bapa. Kami datang dengan membawa hati yang penuh dengan sukacita kepadamu Bapa. Karena kami tahu penyertaan-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjaga dan melindungi setiap langkah-langkah kami. Dan Engkau juga tetap menjaga dan memelihara kami. Kalau kami ada saat ini, itu juga karena kasih dan setia-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua kami. Berkati anak-anak-Mu supaya kami tetap hidup memuliakan akan Engkau. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Bapa, dan kami mau hidup belajar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami siap meninggikan Engkau Bapa. Haleluya Jesus. Kami mau belajar untuk mengenal-Mu lebih dalam di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang memuliakan akan Engkau. Haleluya, Jesus. Glory, haleluya, Jesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung akan semua yang baik dalam hidupku. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
paling dalam. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Glory, haleluya, Jesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Jemaat Tuhan, mari nyanyikan pujian ini. Amin. Glory, haleluya, Jesus. Benar Tuhan, ku mau mengenalmu lebih dalam. Glory, haleluya, Jesus. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu, Bapa. Ku mau menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau lebih dalam kehidupan kami. Kami mau mengenal pribadi-Mu secara dalam kehidupan kami, Bapa. Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Glory, haleluya, Yesus. Kami menyembah dan meninggikan Engkau, Bapa. Oh, haleluya, Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau, Bapa. Sebab hanya Engkau yang patut kami puji dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Glory, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu, Bapa. Kami ingin masuk lebih dalam mengenal-Mu, Bapa. Glory, haleluya. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena memang Dia yang patut kita puji dan kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita.
Raja di atas segala raja, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Lebih dari
bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Bapak sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kembali kita bertemu melalui channel YouTube ini ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan terakhir tahun 2020 ini, di bulan Desember, bulan di mana kita merayakan Natal. Melalui kesempatan ini juga saya akan menyampaikan bahwa Natal kita dengan terpaksa masih melalui channel YouTube ini ya, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, kita menghindari kerumunan banyak orang di dalam ruangan ibadah ini. Nah, jadi kita masih lewat YouTube ya. Nah, Natal adalah hari di mana kita merayakan Yesus datang ke dunia ini sebagai bayi yang lahir dari seorang anak dara yang bernama Maria. Yesus dilahirkan di sebuah kandang di kota kecil yang bernama Bethlehem. Yesus dikatakan sebagai membawa damai. Dia dikatakan sebagai pembawa damai. Dia disebut sebagai Raja Damai. Oleh karena itu, banyak orang berpikir dengan datangnya Yesus di dunia ini, maka akan ada kedamaian di muka bumi ini. Selain itu juga Yesus disebut sebagai pelepas. Dia dikatakan sebagai pelepas umatnya. Oleh karena itu, banyak orang berpikir dengan datangnya Yesus, maka orang-orang akan dilepaskan dari segala masalah dan kesulitan di dunia ini. Apalagi kalau ada orang yang sudah merasa dirinya ditebus, merasa dirinya diselamatkan, dan mereka merasa melayani Yesus, maka mereka mengira hidupnya akan lancar, terlepas dari segala masalah dan kesulitan. Dan dia mengatakan bahwa Yesus sebagai sumber berkat akan memberkati dirinya dengan berlimpah-limpah secara jasmani. Sebenarnya kalau kita pikirkan, wajar saja sih kalau orang berpikir seperti itu. Yesus yang dikatakan sebagai juru selamat akan menyelamatkan dia dari segala masalah dan pergumulan.
Pemikiran seperti ini sebenarnya sama dengan apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus pada waktu mereka mengikut Yesus. Mereka menyangka bahwa Yesus akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka menyangka bahwa Yesus akan memulihkan Israel pada waktu itu dan akan menjadi raja Israel. Mereka mengikut Yesus dengan satu harapan, bahwa ketika Yesus memerintah sebagai raja bagi kerajaan Israel, mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam pemerintahan. Itu yang diharapkan oleh mereka. Tapi kita lihat bahwa akhirnya mereka kecewa ketika mereka melihat Yesus tidak melawan ketika ditangkap. Yesus tidak membela diri ketika diadili. Dan Yesus tidak melawan ketika dia disalibkan. Murid-murid Yesus kecewa ketika melihat Yesus disalibkan. Ini bisa kita lihat dalam Lukas 24 ayat 21. Murid-murid berkata, padahal kami mengira dia akan memulihkan Israel. Tapi kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk memulihkan kerajaan Israel secara jasmani. Dia datang bukan untuk melepaskan Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan umat manusia dari ikatan dosa. Bukan melepaskan manusia dari penjajahan. Dia datang melepaskan manusia dari segala masalah dan kesulitan di dunia ini. Itu tidak tepat. Dia datang untuk melepaskan kita manusia dari ikatan dosa, dari penjajahan dosa. Kalau dikatakan Yesus sebagai pendamai, raja damai, itu benar. Tapi dia bukan berarti dia datang membawa damai di muka bumi ini. Bukan berarti di dunia ini tidak ada pertengkaran, pertikaian. Bukan. Yesus datang membawa sebagai juru damai antara manusia dengan Allah. Lalu kalau dikatakan Yesus datang untuk melepaskan umat manusia, memang dia datang untuk melepaskan umat manusia dari hukuman maut akibat dosa. Bukan menyelamatkan manusia dari segala persoalan yang ada di dunia ini. Kalau kita hanya berpikir bahwa Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita di dunia ini, maka kita akan menjadi kecewa sama seperti murid-murid Yesus pada waktu melihat Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan. Kalau kita hanya memikirkan Yesus datang untuk memulihkan keadaan ekonomi kita, kita akan kecewa. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan artinya adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itulah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus. Inilah yang dikatakan sebagai kematian. Manusia itu tidak bisa lagi memiliki hubungan yang baik, tidak bisa lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dapat memulihkan hubungan itu. Hubungan itu hanya bisa pulih karena Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dan dia melepaskan kita dari kematian. Yesus datang ke dunia ini untuk mati menebus dosa setiap kita. Maka kita bisa melihat hubungan kita manusia dengan Tuhan itu dipulihkan. Sehingga kita manusia dimungkinkan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah inti dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Kita coba buka dari Matius 13. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau kita baca ayat-ayat ini, kita melihat ada orang menemukan harta terpendam di sebuah ladang, lalu harta itu dipendamnya lagi, lalu dia pulang, dia jual seluruh hartanya, dan dia beli ladang itu. Ada juga seorang pedagang, umpama lain adalah seorang pedagang mencari mutiara yang sangat berharga. Lalu ketika dia menemukan mutiara itu, dia jual seluruh miliknya, lalu beli mutiara itu. Kalau kita baca ayat-ayat ini, mungkin kita berpikir, pedagang ini nekat sekali ya. Sampai seluruh yang dia punya, termasuk rumah tinggalnya, dia jual hanya untuk membeli mutiara. Setelah beli mutiara itu, kita perhatikan di ayat-ayat tadi, dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia gak punya tempat tinggal, dia gak punya rumah, dia cuma punya mutiara itu. Dulu saya juga mikir seperti itu. Nekat banget nih pedagang. Terus dia tinggal di mana? Tapi kalau kita pelajari dengan teliti, kita pelajari dengan baik, ternyata memang harus seperti itu. Mutiara itu dikatakan melambangkan kerajaan sorga. Mutiara itu tuh seakan-akan melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita tempatkan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Bahkan harus menjadi yang segala-galanya. Sehingga yang lain itu udah gak penting lagi, yang lain udah gak berharga lagi. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup kita, tentu kita nggak akan lagi pusing masalah perkara-perkara yang lain. Kita nggak akan pusing dengan perkara duniawi ini. Kita nggak akan peduli apakah kita punya harta melimpah di dunia ini atau tidak. Kita nggak akan pusing apakah kita ini secara fisik ini sakit atau tidak. Kita juga nggak pusing, kita punya masalah di dunia ini atau tidak. Asalkan kita memiliki mutiara tadi, asalkan kita memiliki Yesus, maka itu semua nggak ada artinya. Ketika hubungan antara kita manusia dengan Tuhan dipulihkan, maka seharusnya manusia, kita harus menikmati hubungan ini dibandingkan menikmati hidup kedagingan kita. Kalau kita melihat pasangan kekasih atau suami istri gitu ya. Tentunya pasangan kekasih dan suami istri yang benar. Mereka pasti akan saling menikmati kasih pasangannya. Dan kalau menikmati kasih pasangan, itu nggak bisa salah satu bilang, oh saya menikmati kasih pasangan saya tahu pasangan saya mengasihi saya, mencintai saya benar-benar menikmati. Karena pasangan saya ini suka kirim-kirim barang, hadiah, terus beliin barang-barang mahal yang branded gitu ya.
membelikan apa yang dia mau, apa yang dia minta. Coba kalau Bapak, Ibu, Saudara punya pasangan seperti itu, apa yang Bapak, Ibu, Saudara pikirkan? Pasti kita mikirnya, ini orang matre. Menikmati kasih pasangan itu adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan pasangan kita. Kita bisa menikmati keintiman pada saat kita bersama dengan pasangan kita. Kita menikmati saat-saat ngobrol bersama, saat makan bersama, melakukan aktivitas bersama-sama. Itu kita bisa menikmati. Kalaupun sekali waktu terpisah oleh jarak, tapi kita tetap bisa menikmati kasih pasangan kita. Baik melalui telepon atau video call, atau mungkin sekedar kirim teks melalui WA atau yang lain. Kita menikmati kasih pasangan kita melalui perhatian yang diberikan, dari sekedar nanyain udah makan atau belum, kerjaannya udah selesai belum, nanyain lagi ngapain sekarang, terus bisa membicarakan banyak hal, bisa saling cerita, curhat. Dan ada kerinduan untuk bisa secepatnya ketemu. Kalau kita lihat orang yang lagi jatuh cinta, itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk telepon atau mungkin kirim teks ke pasangannya, ke kekasihnya ini. Padahal baru aja pulang dari rumah pacarnya. Nyampe rumah langsung teks atau telepon. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan menikmati kasih Tuhan, kalau kita katakan menikmati kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah secara jasmani, memberkati kita berlimpah-limpah secara materi, karena Tuhan memberikan perlindungan kepada kita secara jasmani, karena Tuhan menyembuhkan waktu kita sakit, itu kita bukan menikmati kasih Tuhan namanya. Itu namanya kita matre. Kalau kita mau menikmati kasih Tuhan, ya harusnya kita mau meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita mau ngobrol, mau curhat sama Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan. Kita pasti punya kerinduan untuk selalu ketemu. Kalau orang sudah mengerti tentang ini, mengerti kebenaran dari ayat dari Matius 13 yang kita baca tadi, maka harusnya dia ngerti bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan hal-hal yang lain, dibandingkan perkara dunia yang ada. Makanya dikatakan kalau seseorang sudah menemukan harta yang terpendam, mutiara yang sangat berharga, dia jual seluruh miliknya. Menjual itu berarti udah bukan dia punya lagi. Dia tinggalkan itu semua agar dia punya harta terpendam atau mutiara yang berharga itu. Kalau kita masih menganggap perkara dunia ini penting, lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan, maka artinya kita belum mengerti, kita belum kenal Tuhan dengan benar. Kita mungkin masih menganggap Tuhan itu boleh ada, boleh enggak. Tuhan itu sebagai sampingan aja. Demikian juga kalau ada orang yang berpikir, oh saya sudah melayani Tuhan, saya sudah aktif di gereja, tapi kok hidupnya masih susah gitu ya, hidup banyak masalah, kok Tuhan gak tolong, masih ngalamin sakit.
terus komplain sama Tuhan, berarti dia belum menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Berarti dia nggak ngerti bahwa fisik ini nggak penting. Mau ngalamin masalah, mau hidup susah, mau ngalamin sakit penyakit, sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh mana kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan? Hal ini bukan berarti kita nggak perlu melakukan apa-apa di dunia ini. Bukan berarti sepanjang hari, sepanjang waktu kita cuma diem di dalam kamar, terus berdoa, terus menerus, nggak melakukan apa-apa. Bukan. Tuhan mau supaya kita juga melakukan banyak hal. Di salah satu ayat dikatakan, apapun yang kau jumpai untuk dilakukan, lakukan itu. Tuhan mau supaya kita bekerja, beraktivitas, Tuhan mau supaya kita produktif. Bahkan Tuhan menegur orang yang malas. Tuhan berkata, orang yang gak mau kerja, jangan makan. Tapi dia mau supaya kita melakukan apapun yang kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 23. Melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah manusia itu orang lain ataukah manusia itu diri kita sendiri? Kalau kita lakukan masih untuk orang lain, supaya orang lain senang, atau mungkin kita lakukan untuk diri kita sendiri, berarti kita belum melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup rajin dan mau berusaha, Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi sekalipun kita masih kesulitan juga, jangan mengeluh. Tuhan gak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya menderita. Tidak. Tapi sekali-sekali Tuhan izinkan kita menderita. Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita dilatih untuk fokus sama Tuhan. Pada hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah persekutuan antara kita dengan tubuh dan darah Kristus. Biar kita boleh menikmati persekutuan ini. Jauh daripada kita menikmati perkara dunia ini. Dan jangan cuma menikmati aja. Tapi biar kita juga memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sama seperti kalau orang lagi jatuh cinta. Dia gak cuma nikmatin kasihnya dengan pasangannya. Tapi dia akan puji-puji. Bahkan dia cerita ke orang lain bahwa pasangannya ini sangat baik. Wah, dia sangat baik, sangat perhatian. Begitu juga kalau kita menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati kasih Tuhan. Tentu kita pasti cerita kepada orang bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Dan kebaikannya jangan diukur dengan materi. Tapi kebaikan Tuhan adalah ketika Dia menyerahkan nyawanya, mati untuk kita. Sehingga kita dimungkinkan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku dan jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Pujian ini mengatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tidak dapat menggantikanmu, Tuhan. Sama seperti ayat yang kita baca dalam Matius 13 tadi. Pedagang itu menemukan mutiara yang sangat berharga. Dia menemukan Yesus dan dia jual segala miliknya. Dia tinggalkan segala harta miliknya hanya untuk mendapatkan Yesus. Bagaimana dengan hidup setiap kita? Apakah kita sudah menemukan Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita? Apakah kita sudah meninggalkan yang lainnya di belakang kita dan kita menuju dan kita mengharap, kita berpegang hanya kepada Tuhan Yesus? Pada hari ini, ketika kita menyaksikan tayangan ini, biar kita boleh berkomitmen untuk menempatkan Yesus sebagai permata yang sangat berharga di dalam hidup kita. Dan kita tinggalkan semua yang kita miliki hanya untuk
menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Biar saat ini kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan mengoreksi setiap hidup kita. Benarkah kita menjadikan Dia segala-galanya dan yang terutama di dalam hidup ini? Atau kita cuman datang dan memohon kepadanya apabila kita memerlukan pertolongannya? Yang benar adalah seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah itu, rela menjual segala-galanya karena dia mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak dapat digantikan dengan segala hal yang lain yang ada di dunia ini. Di hari-hari yang semakin sulit ini, biar kita berkaca terus lewat kebenaran firman Tuhan. Di manakah kita berada? Adakah sungguh kita rela kehilangan segala-galanya asal kita tetap ada di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mati menggantikan dosa kita, dan kita mau belajar untuk menjadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Jangan hanya karena sesuatu hal yang menjadi keinginan kita, hal-hal jasmani itu menggeser kedudukan Kristus yang sudah mau rela untuk menggantikan dosa kita, mati di atas kayu salib itu. Biar kita tetap mau setia kepada Dia, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Kita bisa berkata, hanya Engkau Tuhan yang terutama dalam hidupku. Hanya Engkau segala-galanya bagiku, tidak ada yang lain. Sekalipun kita harus menderita di dunia ini, sekalipun kita mungkin tidak memiliki rumah di dunia ini, sekalipun mungkin kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi ketahuilah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Kita hanya sebagai seorang musafir yang ada di dunia ini. Seperti Abraham, sekalipun dia memiliki banyak hal, kekayaan dan harta, tetapi dia berkata, dia hanya musafir di dunia ini karena dia mendambakan satu tempat yang indah,
yang dia katakan dia tidak temukan di dunia ini, karena dia tahu tempat yang indah itu ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa yang kita kasihi dan kita hormati. Jangan kita memarkir kehidupan kita di dunia ini, karena semuanya sia-sia. Sekalipun saudara berharta banyak, mempunyai rumah yang besar, yang megah, bahkan mempunyai rumah yang banyak, tetapi jangan hati ini terpikat dengan semuanya itu. Biar tambatkan hati kita masing-masing hanya kepada Kristus yang sudah menebus dosa kita. Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan hanya itulah yang sangat terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Kiranya perjamuan kudus pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami masing-masing. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Hormati dan agungkan Dia. Biar hati kita hanya tertambat kepada Dia. Sekalipun Tuhan percayakan banyak hal yang ada di dalam hidup saudara, yang bisa saudara nikmati, tetapi semua semu, semua hanya sementara, dan satu kali kita akan tinggalkan semua. Tetapi kalau kita menambatkan hati kita kepada Kristus, Dialah yang kekal, yang akan kita miliki di dalam kekekalan itu sampai selama-lamanya. Tidak dibatasi dengan waktu dan apapun juga. Karena yang terutama itu ada di dalam hidup kita, yang kita pegang terus di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Firman-Mu kiranya Kau meteraikan di dalam loh hati kami, bahwa kepada kami pengertian-pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami hanya menambatkan hati kami kepadamu. Sekalipun Engkau percayakan kami dengan banyak hal yang ada di dunia ini, tetapi biar semua itu hanya sarana bagi kami ketika kami hidup di dunia ini. Semua itu bukan segala-galanya bagi kami. Sekalipun mungkin itu orang yang kami kasihi, suami, istri, atau anak, atau orang tua, tetapi kami boleh tahu, sadar bahwa hanya Engkau yang menjadi segala-galanya bagi kami. Sehingga hidup ini benar di hadapan-Mu, dan kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami sungguh hanya menghormati-Mu Bapa, sebab Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi milik ketebusan-Mu. Dengan Engkau rela memberikan anak tunggal-Mu Kristus Yesus untuk menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah mati menggantikan kami. Layakan kami ya Tuhan.
supaya kami dapat menikmati persekutuan yang indah ini. Dan kami menyadari bahwa hidup kami harus kami tambatkan kepadamu. Dan Kristus itu adalah teladan di dalam hidup kami. Teladan satu-satunya. Kami sungguh mau mengabdikan hidup kami sepenuh di dalam tangan-Mu. Siapapun kami, sekalipun kami bekerja, dimanapun juga kami berusaha, sebagai apapun kami, yang masih sekolah, yang kuliah, tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kami dapat menikmati hubungan yang harmonis, yang indah dengan-Mu, merasakan terus kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapa, siapkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Sekarang Bapa, hamba mohonkan turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus yang ada di tangan kekasih-kekasih-Mu masing-masing. Roti yang menunjuk kepada tubuh Kristus dan anggur yang menunjuk kepada darah Kristus. Kiranya berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu nyata atas perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Biar kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Bapa, dan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Sekarang kita angkat cawan anggur ini dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Gloria bagimu Bapa. Kami menyembah-Mu. Kami mengagumimu Bapa. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
sekarang kiranya Engkau yang menurunkan berkat-Mu kepada semua anak-anak-Mu. Baik mereka yang ada bersama-sama dengan hamba di tempat ini, juga mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang nyata dari Bapa itu, dan juga kasih setia Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati semua katakan bersama, amin. Puji Tuhan, di bulan yang terakhir ini, di awal bulan ini, di tahun 2020, kita masih bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, juga dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin.